Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, nama saya Siti Sundari dengan NIM 186220141 dari Universitas Muhammadiyah Tangerang, kelas akuntansi P2K. Pada video kali ini, untuk mata kuliah seminar penelitian akuntansi, saya ingin mereview dan analisis kritis artikel penelitian. Untuk judul penelitiannya adalah Analisis Fraud Pentagon dalam mendeteksi potensi Financial Statement Fraud. Untuk pertanyaan pertama, apakah yang menjadi motivasi atau isu research gap atau fenomena yang sedang terjadi sehingga memicu penelitian ini dilakukan? Untuk motivasi atau isu, masih ada perusahaan yang tidak menyajikan laporan keuangan yang sesuai dengan kriteria. Terdapat banyak sekali kasus kecurangan yang salah satu penyebabnya adalah untuk mendapatkan keuntungan pribadi maupun golongan. Untuk research gap-nya, menurut Association of Certified Fraud Examiners atau ACFE tahun 2016, kecurangan merupakan tindakan penipuan atau kekeliruan yang dilakukan oleh seseorang atau badan yang mengetahui sesungguhnya bahwa kekeliruan dapat mengakibatkan timbulnya manfaat yang tidak baik kepada individu atau entitas atau pihak lain. Untuk fenomenanya, persentase terjadinya manipulasi laporan keuangan cukup kecil, namun kerugian yang ditimbulkan cukup besar. Banyaknya kasus kecurangan merupakan salah satu bukti bahwa adanya kegagalan audit atas laporan keuangan. Di sini, fungsi auditor eksternal dinilai kurang maksimal karena belum mampu mendeteksi dan mencegah adanya kecurangan yang dilakukan oleh manajemen perusahaan. Kritiknya, tidak ada kritik untuk poin ini. Penulis sudah cukup menjelaskan motivasi atau isu, research gap, dan fenomena dengan baik. Pertanyaan kedua, jelaskan artikel-artikel utama dalam penelitian ini. Poin A, terdapat 5 kondisi dalam kecurangan laporan keuangan oleh teori fraud Pentagon, yaitu tekanan atau pressure, kesempatan atau opportunity, rasionalisasi atau rationalization, kemampuan atau competence, dan arogansi atau arrogance menurut Crow tahun 2011. Poin B, menurut Skousen et al. Tahun 2008 menyatakan bahwa pertumbuhan aset perusahaan merupakan salah satu bentuk manipulasi laporan keuangan yang dilakukan oleh manajemen. Adanya perubahan presentase pada total aset yang tinggi mengindikasikan terjadinya fraud. Poin C, menurut Kashmir tahun 2013 dalam Pamungkas tahun 2018, perusahaan yang memiliki rasio leverage yang tinggi berarti perusahaan itu mempunyai utang yang besar dan berdampak pada rasio kerugian lebih besar. Poin D, menurut Skousen et al. Tahun 2008 menyatakan return on total asset atau ROA adalah ukuran yang digunakan untuk menunjukkan kinerja manajemen dalam menghasilkan laba secara keseluruhan. Untuk poin E, menurut Summers and Sweeney tahun 1998 dalam Skousen et al. Tahun 2008 menyatakan bahwa akun persediaan dan piutang sering menjadi objek manipulasi laporan keuangan. Poin F, menurut Deco et al. Tahun 2009 yang menyatakan bahwa potensi kecurangan laporan keuangan lebih sering terjadi pada perusahaan yang lebih sedikit memiliki anggota Dewan Komisaris Independen. Poin G, Skousen et al. Tahun 2008 menyatakan bahwa kegagalan audit dapat disebabkan oleh beberapa faktor. Salah satunya adalah ketika terjadi pergantian auditor di perusahaan. Dan poin H, menurut Tessa tahun 2016, menyatakan bahwa foto CEO yang terpampang dalam sebuah laporan tahunan perusahaan dapat merepresentasikan tingkat arogansi atau superioritas yang dimiliki CEO tersebut. Kritiknya, tidak ada kritik untuk poin ini. Penulis sudah cukup menjelaskan artikel-artikel yang menjadi referensi dalam penelitian ini. Pertanyaan ketiga, apakah yang menjadi kebaruan atau novelty dari penelitian ini? Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji potensi kecurangan pada laporan keuangan berdasarkan teori fraud Pentagon. Penelitian ini menggunakan manajemen laba untuk menyelidiki potensi kecurangan laporan keuangan. Penelitian ini dilakukan dengan metode kuantitatif dengan teknik analisis yang digunakan, yaitu analisis regresi data panel. Kritiknya, peneliti tidak menjelaskan secara jelas novelty penelitiannya pada bagian abstraksi ataupun pengantar penelitian. Seharusnya peneliti menjelaskan novelty penelitian di awal bagian abstraksi maupun pengantar penelitian. Di sini peneliti hanya menyajikan hasil penelaahan dari review pada bagian kesimpulan penelitian ini.
Pertanyaan 4, apa research question atau perumusan masalah dari penelitian ini? Yang A, apakah stabilitas keuangan berpengaruh positif terhadap potensi financial statement fraud? Yang B, apakah tekanan eksternal berpengaruh positif terhadap financial statement fraud? Yang C, apakah target keuangan berpengaruh positif terhadap financial statement fraud? Yang D, apakah sifat industri berpengaruh positif terhadap financial statement fraud? Yang E, apakah keefektifan pengawasan berpengaruh positif terhadap financial statement fraud? Yang F, apakah pergantian auditor berpengaruh positif terhadap potensi financial statement fraud? Yang G, apakah pergantian direksi berpengaruh positif terhadap potensi financial statement fraud? Dan yang H, apakah frekuensi kemunculan gambar CEO berpengaruh positif terhadap potensi financial statement fraud? Kritiknya, tidak ada kritik pada poin ini. Peneliti menjelaskan perumusan masalah pada bagian abstrak, sehingga dapat mengetahui variabel independen apa saja yang memiliki efek positif, efek negatif, dan yang tidak memiliki efek terhadap penelitian. Pertanyaan nomor 5, apa tujuan penelitian ini? Ada 8 poin, yaitu untuk mengetahui pengaruh stabilitas keuangan, pengaruh tekanan eksternal, pengaruh target keuangan, pengaruh sifat industri, pengaruh keefektifan pengawasan, pengaruh pergantian auditor, pengaruh pergantian direksi, dan juga pengaruh frekuensi kemunculan gambar CEO terhadap potensi financial statement fraud. Kritiknya, peneliti tidak menjelaskan tujuan penelitian secara jelas, hanya dalam bentuk hipotesis penelitian. Seharusnya antara tujuan penelitian dan hipotesis dibuat dalam bagian yang terpisah. Tujuan di atas adalah hasil penelaahan reviewer yang merujuk pada hipotesis penelitian ini. Pertanyaan nomor 6, apakah kontribusi dari penelitian ini? Dalam studi ini, peneliti fokus menjelaskan hubungan antara pengaruh stabilitas keuangan terhadap potensi financial statement fraud, tekanan eksternal terhadap potensi financial statement fraud, target keuangan terhadap potensi financial statement fraud, sifat industri terhadap potensi financial statement fraud, keefektifan pengawasan terhadap potensi financial statement fraud, pergantian auditor terhadap potensi financial statement fraud, pergantian direksi terhadap potensi financial statement fraud, frekuensi kemunculan gambar CEO terhadap potensi financial statement fraud. Kritiknya, tidak ada kritik pada poin ini karena peneliti telah menjelaskan kontribusi pengaruh variabel terhadap potensi financial statement fraud. Pertanyaan nomor 7, apakah grand theory yang digunakan dalam penelitian ini? Yaitu teori agensi atau agency theory. Agency theory merupakan suatu kontrak yang melibatkan satu atau lebih orang, dalam hal ini prinsipal mempekerjakan orang lain atau agen dalam tujuan untuk memberikan suatu jasa dan mendelegasikan kepada agen tersebut wewenang dalam pengambilan keputusan yang tepat dan terbaik untuk prinsipal, menurut Jensen MC dan Mackling tahun 1976. Kritiknya, tidak ada kritik untuk poin ini karena peneliti telah menjelaskan grand theory yaitu agensi teori secara eksplisit pada penelitian. Pertanyaan nomor 8, jelaskan keterkaitan grand theory yang digunakan dengan penelitian yang sedang dilakukan. Teori agensi menjelaskan bahwa adanya kontrak yang terjalin antara prinsipal atau pemegang saham dengan agen atau perusahaan membuat manajer memiliki tanggung jawab untuk mewujudkan kepentingan saham. Pemegang saham berharap akan menerima pengembalian yang lebih tinggi atas investasi tersebut. Namun, seseorang manajer juga memiliki kepentingan pribadi untuk mensejahterakan kehidupannya. Hal ini akan menimbulkan adanya benturan kepentingan antara prinsipal dan agen yang disebut dengan conflict of interest. Kritiknya, peneliti tidak menjelaskan keterkaitan grand theory yang digunakan dengan judul penelitian secara eksplisit. Penjelasan di atas merupakan hasil dari penelaahan reviewer. Pertanyaan nomor 9, buatlah gambar kerangka konseptual. Sini ada gambar kerangka konseptual yang telah dibuat dengan variabel Y, financial statement fraud, dan variabel X dari 1 sampai 8 dengan stabilitas keuangan, tekanan eksternal, target keuangan, sifat industri, keefektifan pengawasan, pergantian auditor, pergantian direksi, serta frekuensi kemunculan gambar CEO.
Kritiknya, peneliti tidak menjelaskan atau memberikan kerangka yang menjelaskan mana variabel dependen dan variabel independen. Kerangka konseptual di atas adalah hasil penelaahan reviewer yang merujuk pada hipotesis penelitian ini. Pertanyaan nomor 10, apakah hipotesis penelitiannya? Untuk H1, stabilitas keuangan berpengaruh positif terhadap potensi financial statement fraud. Untuk H2, tekanan eksternal berpengaruh positif terhadap financial statement fraud. H3, target keuangan berpengaruh positif terhadap financial statement fraud. H4, sifat industri berpengaruh positif terhadap financial statement fraud. H5, keefektifan pengawasan berpengaruh positif terhadap financial statement fraud. H6, pergantian auditor berpengaruh positif terhadap potensi financial statement fraud. H7, pergantian direksi berpengaruh positif terhadap potensi financial statement fraud. Dan H8, frekuensi kemunculan gambar CEO berpengaruh positif terhadap potensi financial statement fraud. Kritiknya, tidak ada kritik untuk poin ini. Peneliti sudah cukup jelas memberikan gambaran mengenai variabel independen untuk penelitian ini. Pertanyaan nomor 11, jelaskan metode penelitian yang digunakan. Rancangan penelitian, definisi operasional variabel dan pengukurannya, teknik penarikan sampel, unit analisis, jenis data yang digunakan, uji kelayakan model dan metode analisis data. Untuk poin A, rancangan penelitiannya yaitu analisis regresi data panel. Kritik, penulis cukup jelas dalam menginformasikan metode analisis regresi data panel yang digunakan pada penelitian ini. Untuk poin B, definisi operasional variabel dan pengukurannya. Untuk variabel stabilitas keuangan, yaitu dengan rumus E-change sama dengan total aset atau T dikurangi total aset T-1 per total aset T-1. Untuk variabel tekanan eksternal, yaitu debt to asset ratio sama dengan total debt dibagi total aset. Untuk variabel target keuangan dengan rumus ROA sama dengan earning after interest and tax per total asset. Untuk variabel sifat industri, yaitu receivable sama dengan receivable atau T per sales dikurangi receivable T-1 dikurangi sales T-1. Untuk variabel keefektifan pengawas, yaitu BDOUT sama dengan total komisaris independen per total dewan komisaris. Untuk variabel pergantian auditor, penelitian ini memproksikan rationalization dengan pergantian auditor atau out change yang diukur dengan variabel dummy. Apabila ada perubahan diberi kode 1 dan jika tidak ada perubahan diberi kode 0. Untuk variabel pergantian direksi, penelitian ini memproksikan capability dengan pergantian direksi perusahaan atau D-change yang diukur dengan variabel dummy. Apabila ada perubahan diberi kode 1, jika tidak ada perubahan diberi kode 0. Variabel frekuensi kemunculan gambar CEO. Penelitian ini arrogance diproksikan dengan mengukur total foto yang terpampang dalam sebuah laporan tahunan. Kategori jumlah fotonya adalah 1. Tidak menampilkan foto direksi, 2. 1-4 foto, 3. 5-8 foto, 4. 9-12 foto, dan 5. 13-16 foto. Kritiknya, penulis cukup jelas dalam menginformasikan definisi operasional variabel dan pengukuran yang digunakan pada penelitian ini. Untuk poin C, teknik penarikan sampel. Pengambilan sampel yang dilakukan menggunakan metode purposive sampling, di mana peneliti merumuskan kriteria spesifik yang ingin diteliti terlebih dahulu. Untuk kritiknya, penulis cukup jelas dalam menginformasikan teknik penarikan sampel yang digunakan pada penelitian ini. Untuk poin D, unit analisis. Unit penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang terdapat di Bursa Efek Indonesia tahun 2016 sampai dengan 2018. Jumlah sampel dalam penelitian ini adalah 31 perusahaan. Kritiknya, penulis cukup jelas dalam menginformasikan unit analisis yang digunakan pada penelitian ini. Poin E, jenis data yang digunakan. Jenis data dalam penelitian ini adalah data sekunder yang bersumber dari catatan atau dokumentasi perusahaan. Kritiknya, peneliti tidak menginformasikan jenis data yang digunakan. Yang tertera adalah hasil penelaahan reviewer pada artikel penelitian. Untuk poin F, uji kelayakan model, yaitu analisis regresi data panel dengan bantuan software pengolahan data statistik, yaitu EViews 90. Kritiknya, peneliti telah menjelaskan secara rinci mengenai hasil dan pembahasan dari analisis regresi data panel yang digunakan. Poin G, metode analisis data. Di sini ada hasil dari uji Chow. Pada hasil tersebut, cross-section F-nya yaitu 0,1364 lebih besar daripada alfa 0,05, maka H0 diterima, yang artinya model Common Effect Model atau CEM lebih baik digunakan dalam mengestimasi regresi data panel.
Di sini juga ada uji Hausman. Dari hasil tersebut, pada cross-section randomnya yaitu 0,0096 lebih kecil daripada alfa 0,05, maka HA diterima, yang artinya model fixed effect model atau FEM lebih baik digunakan. Dan juga di sini ada hasil dari uji Lagrange multiplier, yaitu pada Buchsbagennya 0,6996 lebih besar daripada alfa 0,05, maka H0 diterima, yang artinya model common effect model atau CEM lebih baik digunakan. Dari kesimpulan model, untuk ketiga metode yang digunakan yaitu uji Yoe, uji Hausman, dan uji Lagrange multiplier didapatkan hasil CEM lebih baik digunakan. Kritiknya, peneliti sudah menampilkan analisis data dari pengolahan dengan software eFuse dan menjelaskan hasil yang ditampilkan beserta kesimpulan model analisisnya. Pertanyaan 12, jelaskan persamaan regresi yang digunakan untuk pengujian hipotesis penelitian. Persamaannya yaitu FSFIT sama dengan alfa ditambah beta 1 SKIT ditambah beta 2 TEIT ditambah beta 3 TKIT ditambah beta 4 SIIT ditambah beta 5 KPIT ditambah beta 6 PAIT ditambah beta 7 PDIT ditambah beta 8 FKGIT ditambah epsilon IT. Kritiknya, tidak ada kritik untuk poin ini. Peneliti cukup menjelaskan persamaan regresi pada teknis analisis data dan memberikan informasi mengenai tiap rumusnya. Untuk pertanyaan 13, jelaskan pembahasan hasil penelitian, statistik deskriptif, hasil uji kelayakan model, hasil uji hipotesis, jelaskan hipotesis yang terbukti dan yang tidak terbukti, dan pembahasannya. Untuk statistik deskriptif, yaitu yang pertama adalah nilai mean atau nilai rata-rata data. Pada tabel di atas, nilai mean terbesar dialami oleh variabel frekuensi kemunculan gambar CEO atau FKG yaitu sebesar 2,870. Sementara variabel sifat industri atau SI memiliki nilai mean terkecil yaitu sebesar 0,002. Selanjutnya median yaitu nilai tengah bila datanya diurutkan dari yang terkecil hingga yang terbesar. Nilai median terbesar dialami oleh variabel frekuensi kemunculan gambar CEO atau FKG yaitu sebesar 3,000. Sementara variabel pergantian auditor atau PA memiliki median terkecil yaitu sebesar 0,0000. Selanjutnya maksimum yaitu nilai paling besar dari data. Maksimum terbesar dialami oleh variabel frekuensi kemunculan gambar CEO atau FKG yaitu sebesar 5,000. Sementara variabel sifat industri SI memiliki maksimum terkecil yaitu sebesar 0,100. Selanjutnya ada nilai minimum yaitu nilai paling kecil dari data. Untuk frekuensi kemunculan gambar CEO FKG sebesar 1,0 yaitu yang terbesar. Sementara variabel stabilitas keuangan atau SK memiliki minimum terkecil yaitu sebesar 0,174. Selanjutnya yaitu standard deviation, yaitu ukuran dispersi atau penyebaran data. Nilai standard deviation terbesar dialami oleh variabel frekuensi kemunculan gambar CEO atau FKG yaitu sebesar 0,958, yang berarti bahwa variabel memiliki tingkat risiko yang lebih tinggi dibandingkan dengan variabel-variabel yang lain. Sementara variabel sifat industri atau SI mempunyai tingkat risiko yang paling rendah, yaitu sebesar 0,028. Hal ini menunjukkan bahwa variabel sifat industri atau SI selama periode penelitian mengalami perubahan yang tidak terlalu fluktuatif. Selanjutnya ada hasil uji kelayakan model. Dari tabel di atas menunjukkan bahwa nilai F statistik sebesar 13,12399. Sementara nilai F tabel dengan tingkat alfa 5% didapatkan sebesar 2,050627. Dengan demikian, F statistiknya lebih besar daripada nilai F tabel dan nilai probabilitasnya atau F statistik 0,000 lebih besar daripada 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa HA diterima. Dengan demikian, variabel-variabel independen dalam penelitian ini yang terdiri dari stabilitas keuangan, tekanan eksternal, target keuangan, sifat industri, keefektifan pengawasan, pergantian auditor, pergantian direksi, dan frekuensi kemunculan gambar CEO
Cara bersama-sama memiliki pengaruh terhadap potensi financial statement fraud. Hasil uji hipotesis. Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa variabel stabilitas keuangan yang diproyeksikan melalui rasio perubahan total aset dan pergantian auditor memiliki nilai signifikansi kurang dari 0,05 dan nilai tes statistik masing-masing sebesar 3,152894 dan 2,121893 lebih besar daripada nilai di tabel sebesar 1,98861. Hal ini menunjukkan bahwa variabel stabilitas keuangan dan pergantian auditor berpengaruh positif terhadap potensi financial statement fraud. Selanjutnya, variabel tekanan eksternal dan sifat industri memiliki nilai signifikansi kurang dari 0,05 dan nilai T statistiknya masing-masing sebesar 2,024332 dan 8,034117 yang artinya lebih besar daripada 1,98861 dan berbeda arah dengan hipotesis yang diajukan. Maka variabel tekanan eksternal dan sifat industri berpengaruh negatif terhadap potensi financial statement fraud. Kemudian, variabel target keuangan, keefektifan pengawasan, pergantian direksi, dan frekuensi kemunculan gambar CEO memiliki nilai signifikansi lebih besar daripada 0,05 dan nilai T statistiknya masing-masing 0,483032, 0,522305, 0,543321, dan 1,403428 yang lebih besar daripada 1,98861. Hal ini menunjukkan bahwa variabel target keuangan, keefektifan pengawasan, pergantian direksi, dan frekuensi kemunculan gambar CEO tidak berpengaruh terhadap potensi financial statement fraud. Terakhir, nomor 14, apakah simpulan, keterbatasan, dan implikasi dari penelitiannya? Untuk simpulan, berdasarkan hasil analisis data yang telah dilakukan, dapat disimpulkan variabel stabilitas keuangan dan pergantian auditor berdampak positif terhadap potensi financial statement fraud. Variabel tekanan eksternal dan sifat industri berdampak negatif terhadap potensi financial statement fraud, sedangkan variabel target keuangan, keefektifan pengawasan, pergantian direksi, dan frekuensi kemunculan gambar CEO tidak berpengaruh terhadap potensi financial statement fraud. Untuk kritiknya, peneliti kurang lengkap menjelaskan kesimpulan dari penelitian ini. Hanya memberikan gambaran mengenai hubungan variabel independen terhadap dependen saja. Seharusnya, penulis juga dapat mengambil kesimpulan yang lebih general serta saran yang dapat diberikan terhadap penelitian ini. Untuk keterbatasan tidak ada. Kritiknya, peneliti tidak menjelaskan keterbatasan pada penelitian baik secara eksplisit maupun implisit. Seharusnya peneliti juga menggambarkan apa saja keterbatasan yang dialami selama penelitian berlangsung, sehingga reviewer mampu mengetahui kendala yang dialami oleh peneliti. Yang terakhir, implikasi tidak ada. Kritik, peneliti tidak menjelaskan implikasi penelitian. Seharusnya peneliti menjelaskan hasil penelitian sebagai masukan kepada perusahaan manufaktur agar financial statement fraud ini dapat dihindari. Demikian penjelasan mengenai review dan analisis kritis pada artikel analisis fraud Pentagon dalam mendeteksi potensi financial statement fraud. Kurang lebihnya mohon maaf dan semoga review ini dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.